mungkin anak sekarang karena terbiasa ya. Ya anak sekarang mah terutama Jakarta dan sekitarnya itu kan banyak dari sekolah itu kan sudah diajarkan berani afirmasi. Ya. Iya, enggak, ya speak up gitu loh. Iya, soalnya kalau di daerah tuh masih kayak kita. Betul. Di daerah masih. Betul. Masih. Dari Jakarta, ya lu harus ada afirmasi. Makanya perhatian anak sekarang berani nuker ada yang aneh dari barang yang dia beli itu dia bisa tuh ke kasir. Mbak kok ini gini mbak ya? Coba anak dulu. Nerima. Mesti ngomong apa ini? Nggak berani. Nggak usah gitu kayak potong rambut. Nah, ini bagus ya. Iya sampai rumah. Waduh ini jelek banget. Iya. Sekarang fenomenanya anak-anak muda yang sekarang ada di generasi yang lagi di diserap depan mata kita. tenaga kerja gitu Iya. Ini image yang terbentuk dari generasi ini ya Mas ya, bahwa mereka akan gampang sekali pindah tempat yang lama. Kita tuh bisa nyebut mereka tuh nggak loyal seperti modul betul. tadi, ya betul. kan? Tapi ternyata nggak di generasi mereka sekarang ini. Kalau kita tarik di generasi kita ada di contohnya di depan kita. Ada ya. Nah, menurut Mas Motol sendiri ya melihat ini gitu ya, melihat generasi ini gitu ya, yang tiba-tiba dia bisa pindah, kadang lagi nggak mood resign hari itu aja dan lain-lain. Nah, mungkin dari pandangan Mas Motol mungkin beda dengan pandangan kita ya Mir ya. Nah, gimana tuh Mas? Iya, jadi generasi yang tadi kita sebut Gen Z atau milenial dan anak sekarang itu kan jadi kayak wah kok ini ada yang beda, ada yang sebetulnya emang ternyata berbeda. Jadi mereka ini emang secara penelitian adalah generasi yang lahir di saat sosial, bukan cuma ponsel ya, sosial media itu tuh mengubah sejarah pengaruh manusia. Dan ini menakutkan ternyata. Oh gitu. Serius. Kenapa saya bilang menakutkan? Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa Mira? Beliau adalah Creative Advisor Mas Dwi Santoso atau biasa dikenal Motul Santo. Pernah berkecimpung di berbagai kerja produksi syuting, pernah sebagai sutradara video klip di zaman MTV. Dwi Santosa yang sangat-sangat lebih dikenal sebagai Anto Motors ini sangat aktif di sosial media. Kita ingin menggali jauh lebih dalam bagaimana seseorang lulusan desainer produk akhirnya bisa merambah dan sangat menguasai di bidang creative communication dan akhirnya menjadi seorang strategic advisor untuk banyak perusahaan, government, dan political figures. Dia juga seorang blogger yang sangat mencintai dengan hal-hal yang berbau culture, art, creativity, innovation, future, dan teknologi. Penting sekali untuk selalu ingin tahu dan pantang menyerah bagi seorang Anto Motol, pakai Z ya, bukan S Motolnya. Menjadikannya seseorang yang dicari-cari advice-nya terutama di bidang kreatif. Yuk kita simak obrolan dengan Anto Motors yuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Senang juga. Kita punya waktu untuk bertemu dengan Mas Motuls. Gue manggilnya Mas Motuls aja ya. Iya, boleh. Dan ternyata kan lu udah tahu dia sekian lama ya tanpa jumpa muka ya. Ya itulah, gitu ya? itulah kekuatan online ya, online friend. Jadi emang kenal dengan Mas Anto ini udah dari tahun 2009, 2008. Maksudnya lu ngomong kenal itu ngobrol gitu. Tektokan biasa Saut-sautan. di Saut-sautan. sosial media kan gitu kan di awal-awal. Jadi emang belum pernah ketemu muka, tapi sebelum kita ngobrolin perjumpaan kita itu ya Mir ya. Nah, perjumpaan Kalau gue dari kuliah. Dari zaman kuliah ya. Jadi Mas Anto, kita nih di Benda Design Hub ini kita selalu ada acara podcast ini tiap hari Senin pagi. Jadi ini
tempat ini sebenarnya tempat kreatif. Nah, sebagai iya. kreatif Iya, advisor ya, betul, ini kita betul. juga Benda Design Hub ini karena tempat berkumpulnya orang-orang kreatif sih sebenarnya. Tujuannya kayak gitu, iya, Mas. iya. Jadi kalau kita lihat di sini ada material library building ya untuk material bangunan. Kemudian juga ini tempat space ini kita juga teman-teman desainer, kerja di arsitek sini, atau bisa meeting ya di sini. bisa menggunakan tempat ini sebagai Seru, tempat seru, kerja, seru. bisa juga tempat meeting atau kadang itu kita bikin acara. kelas-kelas Mas di sini. Ada Ada workshop, workshop, segala macam. cooking class dan macam-macam. Itulah kenapa akhirnya kita perlu mendatangkan Mas Anto ya. Supaya kita dapat POV-nya Mir. Iya. Point of view dari seorang kreatif advisor. Nah, Iya, Mas iya. Anto apa kabar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak kan lu yang ngomong ya. Yoi. Baik, terima kasih. Mas Anto sendiri tadi Motul sebagai saja. kenapa? Motul saja ya, nggak lebih apa-apa, motuls ya. ya. Ya oke. Motuls nggak enak ya gue tuh sebelah. Ya lu belajar pokoknya manggilnya motul aja. Oke, Motul sendiri sebagai creative advisor Advisor, itu gimana sih ceritanya? Perjalanan ke situnya tuh Mas. Boleh Iya, bisa karena diceritain? gue tahu dia ini sebenarnya tuh backgroundnya apa Nah, gitu. oh loh. iya. Makanya dia lari ke situ, gue bingung nih sebenarnya. Itu yang perlu kita tahu. Iya, jadi sebetulnya saya tuh lulus desainer produk. Tuh, Kan nggak nyambung ya. Jadi desainer ya. desainer produk ya. Oke. Saya desainer produk. Waktu itu mau pinginnya masuk DKV, tapi IP nggak cukup. Gitu ya. Iya, jadi Wah, jadi di dia kami, payah nih. iya, jadi di kami itu masuk penjurusan pun harus Oh, ada seleksinya ada lagi. IP ya. Oh, Karena IP saya nggak masuk, saya di kepilihan kedua yaitu desain produk. oke. Tapi sebenarnya untuk masuk di desainer produk tuh bukan berarti lebih rendah. Iya, Enggak. Tapi sayanya karena aja. Peminatnya lebih banyak. Lebih banyak ya kan? karena Tuh. itu Seleksi ya. tersaring itu. Nah beda Iya, kalau Mira kan Emang pengen Langsung interior. interior IP-nya designer. juga beda lah. Oh, gitu ya. Dia mulai nyebelin Loh, banget ya. enggak, bener. Oke. Beda Share. lah. Nah terus udah ketika saya lulus itu gampang lah ya kerja apa gitu. Akhirnya ngikutin pengennya aja waktu itu. Jadi saya keterima di pabrik mobil pernah Iya terus. kan itu memang hobi lu kan. Tapi kan nggak kepikir ya. Namanya juga waktu itu tuh saya masuk produk itu gara-gara saya pengen car styling. Tau nggak dia itu dulu itu image yang nempel dia selalu naik mobil warna merah waktu Iya. ke kampus. Jadi makanya dipanggil motor, bener nggak sih gara-gara itu? Jadi sebetulnya Motuls ya, dari situ. nama Motuls itu karena di angkatan kami di kuliah tuh ada nama dua Anto. Oke. Jadi kalau tadi manggilnya Anto ya memang Iya, iya, dulu iya. tuh nama dia dipanggilnya Anto. Heeh. Nah, cuman ada dua Anto, Anto yang mana gitu. Nah, karena saya bawa mobil warna merah tadi ada stiker Motul. Nih saya jadi nyebut brand ya. Yang mana Motul itu kan oli racing sebetulnya kan. Oh gitu. Iya, kalau di F1, MotoGP itu ada Motul. Nah, saya gara-gara itu tertarik dulu zaman itu belum ada masuk ke Indonesia oli mahal itu tuh. Nah, saya cuma di bengkel beli stiker bajakannya itu, saya tempel di mobil. Nah, semua teman-teman tuh manggilnya Motor. Tok, lu bawa Motul nggak? Jadi nama Motul tuh nama mobil saya. gitu. Jadi kalau kemana-mana, kita kesini yuk. Lu bawa Motul nggak gitu? Nah pas Anto mana? Anto Motul. Nah kebetulan di kampus tingkat berapa itu kita boleh bikin email kampus. Oh gitu. Gua baru tahu. Di perpus di belakang. Oh. Jadi kan itu awal internet lah waktu kita bikin, masukin dong nama Anto. Banyak banget pasti ya. Udah. Dewi Santoso udah. Aduh, nah saya tuh nggak mau pakai angka-angka yang kan suka Iya, iya. males lah. Kok susah banget. Wah, Motul aja ya. Nah waktu pas Motul saya kepikir, nanti jadi masalah lagi sama si brand Sama oli brandnya. kan. Heeh. Nah zaman itu segala pakai Z, Dragon Balls, Agnes. Tuh kan, lu tahu kan kreatifnya dia di mana kan? Kan gini kan? Iya. Agnes apa semua. Iya, iya, iya. Pas saya pakai Z, kelar. Habis ya, udah aman ya. Buka di email aman gak ada yang ngambil. Belum ada. Termasuk pertemuan kita di Twitter. Gitu ya. Z, Motuls gak ada yang ngambil. Iya. Keren dong maksudnya kan nama full. pendek gitu ya. Bukan Instagram. Jadi semua lah. Iya. Gak ada yang ngambil. Nah itu. Nah waktu itu seiring waktu saya berjalan, saya kerjain. Nah tuh saya udah kerja kemana-mana tuh mas. Jadi Kemana? Jadi dari mulai ilustrator majalah bareng Sarah Sehan di majalah MTV Tracks.
Oke. Iya, saya pernah itu. Cuman saya nggak pernah memunculkan ya. Jadi Iya, saya tuh iya. orang belakang layar. Karena saya tuh suka prosesnya. Jadi dari mulai itu, terus saya bikin game buat salah satu produk minuman energi. Karena tertarik ya. Nah waktu itu saya ngerasa kayak gila ya, dunia kreatif nih bisa kemana-mana waktu itu. Di sisi lain saya tuh dibilang orang yang nggak konsisten. Karena pindah-pindah. Karena kemana-mana. Jadi ini Mas, saya waktu itu ngerasa apa yang terjadi pada anak sekarang Itu yang loh dibilang udah mulai. bosanan-bosanan. Saya kadang suka ngebela mereka yang tak dulu, jangan-jangan emang mereka lagi masa pencarian gitu. Iya, iya. Apalagi kalau daya kreatif dan imajinasinya tuh tinggi. Jadi ngeliat sesuatu tuh tertarik. Percaya nggak, saya pernah jadi produser sinetron. Tuh kan. Saya pernah Luar jadi biasa banget nih orang. yang main sinetron itu Rachel Mariam sama Surya Saputra, Tengku Firmansyah. Kok lu bisa? Maksudnya Itu apa tadi. yang membawa lu ke situ gitu loh? Wow, kan tahu dong, zaman kuliah kan saya pengen perbaiki konten TV. Ini tidak mendidik, bikin sinetron harus bener. Ya jangan ngomong, masuk. Oke, saya masuk. Susah ternyata. Ternyata semudah Susah. itu ya. Karena jadi ketika saya masuk, saya sadar bahwa dunia sinetron itu tuh sudah menghidupi jutaan kepala keluarga yang nggak mungkin rasanya kalau kita hanya dengan merasa ngubah. Ideologi iya, yang bahwa mau ini ada digana. pesan-pesan. Wah itu bisa tiba-tiba ratingnya turun, nggak ada iklan, wah kasihan tuh. Nggak makan itu orang. Nah, jadi Sepanjang itulah ya ternyata. oh iya, ternyata sekedar ya, bayangin sewa genset, catering, wardrobe, yang beli styrofoam buat reflektor, itu tuh banyak kepala keluarga yang sudah dinafkahi sama Dari TV yang kita hujat-hujat itu. Sejak itu saya tahu bahwa oke, saya nggak usah biarkan ini Jalan aja. kebentuk sendiri aja lah. Saya keluar. Nah waktu saya keluar, saya pindah lagi. Saya jadi sutradara iklan, kerja di agensi bikin iklan. Saya masuk agensi Mas. Emang dia memang ke situ cita-cita lu kan. Bayangin saya masuk soalnya. agensi, bikin konsep. Oke, ini brandnya rokok ya. Terus mau dieksekusi, ketemu PH. Heeh. Saya mau ikutan. Kata orang agensi itu nggak bisa tuh, kata dia. Itu mah udah wilayah PH. Enggak, ini kok jelek banget sih. Saya bilang kayak gini-gini. Ya udah biarin aja. Saya nggak tahan. Saya keluar. Jadi saya kerja 2,5 tahun di agensi. Saya keluar. Wah, lu pasti pindah ke agensi lain. Enggak, saya bilang saya mau pindah ke PH. Saya masuk PH. Lucu banget sih. Iya, masuk PH supaya bisa eksekusi kan, bisa syuting gitu. Karena pengalaman di sinetron kan syuting, udah ngerti syuting apa itu pas ini. Kok ini konsepnya jelek banget sih, kata orang PH. Udah tuh, itu pekerjaan orang agensi. Jadi saya gimana tuh? Tuntutannya Emang nggak boleh, emang nggak bisa. Jadi orang PH itu udah apa yang dia approve oleh agensi dan klien, ya lu eksekusi, ikutin. Gua bilang, tapi ini kurang begini, kurang begitu. Udahlah, terima aja. Agak ganjel lagi. Saya keluar, Kajian terus sih. mesti kemana nih kalau kayak gini? Baru ketemu yang dari konsep sampai jadi sampai tayang itu all oleh kita sendiri, video klip. Oh. Jadi itu zaman itu tuh masih MTV tuh. Oke. Nah di Iya, situ iya. bayangin, jadi saya tidak lagi kan, hanya ngerjain video klip. Nah akhirnya udah tuh ke mana-mana. Tiba-tiba ada perubahan teknologi kamera dari yang analog jadi digital, jadi HD. Saya ngikutin. Ternyata saya suka teknologi juga gitu. Ketika bikin konsep apa semua, rasanya seneng kalau pakai ada unsur ornamen. Ternyata saya suka kebudayaan. Ternyata saya suka sejarah. Nah itu nyambung terus. Kenal Poltak, ya tadi itu ensiklopedia tadi ya. Jadi ngobrol tuh kayak kok seru ya kayak gitu. Nah mulai dari situ Mir. Jadi setiap saya ketemu sama klien, itu saya ditanyanya apa, saya oke. Jadi gini Pak, ke belakang dulu. Terus saya mikir kok saya jadi kayak ini ya. Konseptor. Oh, dan di situ saya ngerasa kayak, wah tapi kan kalau ini mahal, kalau ini susah. Terus saya bilang, oh enggak, ini saya masukkan aja, silakan aja mau dieksekusi mau tidak. Sejak itu saya merasa bahwa oh saya cuma advisor. Kalau konsultan, saya harus temenin sampai itu proyek selesai kan. Iya, itu Wih, bedanya apa tuh konsultan sama advisor tuh? Iya. Nah saya enggak, karena situ. Nah sejak itu tuh Mas Mir, serunya adalah setiap saya pergi, mau itu cuman ke luar negeri, luar daerah,
itu pulang-pulang ketemu klien itu saya rasanya pinter. Soalnya lu ngobrol. Dan ketika misalkan Mira cerita atau Mas Ren cerita, itu sesuatu ada yang baru, itu saya ngomong ke klien, kok lu bisa tahu-tahuan sih? Nah itu jadi manfaat. Jadi kita, ya nggak tahu ya, saya yakin arsitek, desainer mah seneng Jepang lah. Iya kan? Iya. Itu kita ngeliat Jepang itu, wah apa, nggak cuma wah doang. Itu saya ingetin pulang-pulang, Pak tahu nggak Pak di Jepang begini-begini, kok kamu perhatiin sih? Rasanya kayak, ini advisor ini ya. Nah itu, jadi udah bahwa kesan orang saya tidak konsisten tadi ya nggak apa-apa, tapi saya terusin. Justru ketika iya kayaknya udahlah gue di sini aja. Nah saya perdalam. Nah gara-gara diperdalam masuklah era sosial media. Saya main sosial media, baru saya mudeng bahwa di dunia sosial media itu butuh creative thinking juga, creative strategi juga. Jadi nggak ujuk-ujuk asal posting, asal ini gitu. Nah itu ada strateginya gitu ada ya. strateginya. Baik, sebelum kita membahas dalam soal sosial media ya Mir. Oh iya, nah. Gue pengen Langsung dikat ya. Iya. Karena gini Mas, sekarang fenomenanya anak-anak muda yang sekarang ada di sekarang lah di di generasi yang lagi Di diserap depan mata kita. tenaga kerja gitu Iya. Salah satunya adalah depan kita ini. Jadi ini image yang terbentuk dari generasi ini ya Mas ya, bahwa mereka akan gampang sekali pindah tempat. 1-2 bulan, 3 bulan tuh udah bisa keluar dari tempat yang lama. Kita tuh bisa nyebut mereka tuh nggak loyal seperti mobil tadi, ya betul. kan? Tapi ternyata nggak di generasi mereka sekarang ini. Kalau kita tarik di generasi kita ada di contohnya di depan kita. Kan? Ada ya. Nah, menurut Mas Motol sendiri ya melihat ini gitu ya, melihat generasi ini gitu ya, yang tiba-tiba dia bisa pindah, kadang lagi nggak mood resign hari itu aja dan lain-lain. Nah, mungkin dari pandangan Mas Motol mungkin beda dengan pandangan kita ya Mir ya. Nah, gimana tuh Mas? Nah, gue mau ngomong dulu ya. Soalnya gini ya, pada saat kuliah ya, gue tuh menganggap ini kan dia ngomong baru berapa menit nih ya, tapi gue langsung nangkep ya. Soalnya waktu kuliah gue tuh nganggep dia tuh uliner banget tau nggak? Tukang main banget, Tukang main. Tukang main, tukang bercanda, isinya ketawa mulu. Tapi ternyata lu tuh gigih ya, maksudnya gigih tuh serius untuk mengerjakan sesuatu. Ternyata begitu loh. Nah, gimana tuh Mas melihat generasi ini Mas? Iya, jadi generasi yang tadi kita sebut Gen Z atau milenial dan anak sekarang itu kan jadi kayak wah kok ini ada yang beda, ada yang sebetulnya emang ternyata berbeda. Jadi mereka ini emang secara penelitian adalah generasi yang lahir di saat sosial, bukan cuma ponsel ya, sosial media itu tuh mengubah sejarah pengaruh manusia. Dan ini menakutkan ternyata. Oh gitu. Serius. Kenapa saya bilang menakutkan? Jadi generasi Z ini adalah generasi yang waktu mereka kecil, waktu mereka muda, itu tuh sebenarnya mereka tuh jadi anak muda tuh saya nyebutnya adalah umur 5 SD sampai 3 SMP. Itu tuh secara psikologi tuh dia lagi rewiring. Jadi otak itu rewiring, syarafnya rewiring antara sensorik dan motorik. Rewiring tuh gini. Ketika saya minum dari botol, itu orang tua tuh ngebentak pertama, itu tuh dia kayak ngasih tahu ini nggak boleh. Masih nekat, saya dikemplak lah, dijewer lah gitu. Nah gara-gara itu si anak tuh kayak awal kayak kesel, tapi dia rewiring bahwa saya nggak boleh melakukan ini di depan ibu saya. Oh, sesuatu yang diingat sama dia ya. Iya, itu. Nah, singkatnya adalah orang tua di zaman itu anaknya dia tidak melakukan rewiring tadi karena apa nggak tega. Apa tidak mau anaknya kenapa-napa gitu. Harusnya ngomong tuh baik-baik gitu. Ternyata ngomong baik-baik itu berlebihan sampai si anak tuh nggak ada proses rewiring. Yang ada adalah bahwa saya nggak pernah dapat sesuatu yang katakanlah caution lampu alarm apa. Saya hanya dapat dari medsos. Dan ternyata medsos itu adalah, nah ini di dilema nih. Orang tua, kamu jangan main di luar, bahaya, diculik apa. Udah di rumah aja ada ini. Tapi sosial media yang sementara ancaman berbahaya tuh di sini. Karena umurnya tadi itu belum umurnya megang medsos. Iya.
Nah ini ada penelitian psikolog namanya Jonathan Haidt, itu mereka menyebut Gen Z ini adalah anxious generation. Emang Makanya tingkat ekstrimnya itu kalau anak perempuan bunuh diri, kalau anak laki ngebunuhin orang, nembakin karena game. Game. Itu yang terjadi di Amerika. Itu terjadi di Amerika. Nah ini tadi nyambung ke yang tadi Mira bilang suka main. Karena di dunia barat, nggak cuma di Amerika, itu tidak ada tuh yang main itu tuh hati-hati main keluar. Sementara anak Indonesia untungnya masih bermain ketemu gitu. Jadi itu ternyata salah satu counter yang disarankan untuk tidak terjebak di itu. Tapi kalau udah kelas 1 SMA ke sana baru boleh. Soalnya dia udah mulai bisa berpikir, Udah, ya kan? Udah mulai walaupun- banyak nyambung tuh di Betul, otaknya. walaupun ketika dia masuk kuliah atau masuk tempat akademi lain, ada lagi tuh proses rewiring, tapi sudah beda. Itu yang disebut dengan ospek. Jadi itu kayak pendisiplinan rata ya. Yang biasanya branded jadi nggak boleh, biasanya diantar. Ya, caranya apa? Udah mulai kasar, dipaksa, bangun dalam kedinginan. Itu kan cara-cara militer. Iya kan, emang rewiringnya dengan cara dipaksa, cuci otak sebetulnya sih kata itunya. Nah itu cara yang ya makanya kalau ada orang bilang pro kontra, wah gua mah nggak setuju gini. Untuk misalkan begini, saya masuk jadi taruna, saya menolak saya di rewiring tadi, ya mendingan jangan ke sana kalau gitu dong. Karena di sana itu butuh disiplin tingkat tinggi yang nggak mungkin kalau saya nggak paksa gitulah. Iya benar. Dan mungkin ini yang membedakan ya, di generasi kita mungkin pemaksaan tuh lebih kenceng kan. Jangan Iya. salah. Orang tua kita tuh Aduh, jauh iya. lebih kayak ya Betul. apalagi orang militer ya pakai Apalagi. rim, Iya, bokap gua aja ditendang. yang bukan orang militer aja Kenceng iya. banget kan? Nah Kenceng tapi banget. ini lagi, ini yang menarik di luar yang tadi proses rewind. Nah, sekarang ke digitalnya, ke medsosnya ya. Jadi gara-gara medsos tadi generasi ini itu mereka punya dua bias, yaitu yang disebut dengan conformity bias sama privilege bias. Apa tuh? Conformity itu konfirmasi. Jadi kalau anak ada orang tuanya ngomong enggak itu nggak boleh kayak gini. Saya dapat konfirmasi nih, konformitas dari ibu saya. Ketika ibunya nggak ada neninya nggak ngerti. Dibolehin. Iya, ya terserah bukan anak gua gitu ya. Akhirnya anaknya karena punya akses, ini adalah semua pertanyaan dia ada di sini. Dia lihat, oh ternyata ini tuh begini. Oh ternyata ini tuh nggak apa-apa. Wah berarti ibu gua kolot ya. Nah, Iya. jadi bergeser itu disebutnya bias. Ya. Jadi konformitinya bias tuh. Yang lebih repot ketika dia ternyata sekolah nggak perlu ya. Ternyata ada kok gini. Ternyata agama buatan udah. Iya. Jadi Ngeri ya. Ngeri banget Ngeri. tuh ternyata. Karena ngerinya karena apa? Dia di umur yang masih rewiring tadi Belum dan mateng. takutnya ketika itu terjadi dia udah ngek gitu ya. Terus aja itu bahaya. Ini hubungannya bahkan sampai pertanyaan sebenarnya ngeberangkatin anak sekolah ke luar negeri itu idealnya umur berapa sih? Itu beda loh antara kita ngirimnya sebelum dia SMP, anak Indonesia nih 3 tahun 4 tahun di Amerika itu pulang-pulang tetap Indonesia itu pasti. Tapi ketika dia SMP pulang-pulang nggak Amerika pasti. I beg your pardon udah gitu-gitu tuh. Karena tadi dia di sananya dalam proses rewiring bahwa benar itu versi Amerika. Nah satu lagi adalah prestige bias, bukan privilege, prestige. Jadi ternyata gue baru tahu bahwa manusia secara sosial itu tuh sebenarnya punya prestige dan privilege. Prestige, misalkan begini, zaman dulu mas saya terkenal nih jago memanah berburu, itu satu desa itu menghormati pasti. Wah dia sebagai pemanah ulung, jadi ada hierarki sosial yang dibentuk dan kami semua sepakat bahwa dia lebih dari kita semua. Akhirnya muncul atlet olahraga, muncul seragam untuk simbol bahwa pakai pangkat uniform tuh beda nih gitu. Ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Nah, di era ini sosial media mereka punya ukuran baru. Wah dia followernya banyak. Oh dia likes-nya banyak. Terus Mira mau protes, kata anaknya terserah. Pokoknya ternyata setiap gua ngomong skibidi orang ternyata suka.
dan secara konfirmitas dia like-nya bener naik. Apalagi dikit-dikit mana buktinya, data itu data loh. Likes tinggi, viewers tinggi gitu. Udah gitu secara prestise dan privilege tadi dia juga jadi beda. Muncullah yang namanya selebgram, muncullah yang namanya itu, dan itu si penelitian Jonathan Haidt tadi di bukunya Anxious Generation itu kapan pertama terjadi? 2010. Yaitu anak-anak kita. Bukan, tahu nggak 2010 itu masanya apa? Pertama ya? Instagram keluar. Oh. Pertama likes. Pertama kita dikenalkan yang namanya social quantity itu, quantification yang disebut likes. Bahwa itu benar, kenapa likes-nya banyak gitu. Itu fenomena yang memang cuma ada di Instagram. Dulu di Twitter nggak ada like. Kan akhirnya betul. Dan waktu itu kan sempat hampir di beberapa negara diminta jangan ada. Karena untuk beberapa anak itu tuh drop. Iya, lu tahu nggak sih? Jadi sampai kalau zaman dulu, zaman kita tuh ya, lu jadi orang yang diidolakan misalnya itu adalah misalnya orang yang pintar, orang yang berprestasi, orang yang cakep, orang yang cantik, orang yang baik hati. Sekarang enggak, mereka cari pacar yang like-nya banyak loh, yang followernya banyak, please. Bias kan? Ya, kebayang nggak itu sih? tadi bias tuh itu. Ya itu jambungnya ke sana. Conformity bias sama privilege bias. Tapi lu belum jawab pertanyaannya si Ren. Oh iya, apa ya? Ren itu nanya, lu yang sebagai orang dengan mengalami backgroundnya desainer produk, sebagai desainer produk, dan akhirnya lu bergelut sebagai bisa kemana-mana itu karena apa? Karena lu tuh relate banget dengan anak-anak zaman sekarang. Ibaratnya tuh lo generasi Z yang salah lahir, Mas. Yang keduluan, Enggak yang sih. kecepetan. Sebetulnya sih gini ya, kalau tentang anak yang mencari apa tadi itu sih sebetulnya menurut gua sih nggak hanya generasi ya, maksudnya di zaman itu juga itu kan penilaian sosial ya, bahwa ternyata jadi gini ya, zaman kita kan ya, kita lulus ditanya kerja di mana, rasanya mau buka usaha sendiri tuh kayaknya susah gitu loh. Zaman itu ya. Ingat-ingat ya. Pasti pengennya kerja di korporasi gede, ya kan? Itu. Jadi kita atau gue lah mengalami itu, gue tuh korban itu. Gue inget kok, gue itu waktu pas lulus gue mau ngapain sendiri tuh nggak bisa. Ibu gue tuh hanya ngomong gitu, Mas, itu gak enak sama tetangga diliatin di rumah nggak keluar. Waduh, problem juga ya. Akhirnya oke. Ya udah saya kerja. Gue kerja ya gitu, kaosan. Ya nggak belum kerja kali ya. Pakai kaos doang. Terus berangkat itu jam 9 itu. Kamu tuh ya jangan kayak anak kuliah lagi lah katanya, kayak kuliah. Wah, gimana caranya ini? Oke, saya telepon si Cimot almarhum. Mau tempat lo ada lowongan nggak? Ada lah, udah lo sini aja katanya. Terima. Mah, udah diterima di Sudirman. Itu kan beda. Iya. Benar. Dan benar, saya pergi itu pakai kemeja semata-mata supaya ibu saya tuh ngeliat bahwa anak itu Kerja. wah udah dari Bandung nggak nganggur tapi kerja. Ya udah saya pergi sampai di kantor pas saya buka. Gitu. Nah, tapi ya itu, dan waktu itu saya tuh susah mau ini gue mesti ngejelasin gimana, menjelaskannya juga bingung. Mau ngomong, dan rasanya semua orang merasa itu tuh tidak, ya emang begitu tuh kira-kira gitu. Lah, berarti gue yang aneh sendirian nih gitu. Udah sejak itu saya udahlah jalanin aja. Apakah mungkin anak sekarang karena terbiasa ya? Ya anak sekarang mah terutama Jakarta dan sekitarnya itu kan banyak dari sekolah itu kan sudah diajarkan berani afirmasi. Ya. Iya, enggak. Ya, speak up gitu loh. Iya, soalnya kalau di daerah tuh masih bisa. kayak kita. Betul. Di daerah masih. Jadi di Jakarta, ya lu harus ada afirmasi. Makanya perhatian anak sekarang berani nuker ada yang aneh dari barang yang dia beli itu, dia bisa tuh ke kasir. Mbak, kok ini gini Mbak ya? Coba anak dulu. Nerima. Mesti ngomong apa ini? Nggak berani. Nggak usah gitu, kayak potong rambut. Nah, ini bagus ya. Iya sampai rumah. Waduh, ini jelek banget. Iya. Harus di rumah. Persis. Ngamuknya di rumah, bukan di depan dia itu. Kalau anak sekarang enggak ya. Ini kurang Mas, kurang itu. Bisa begitu. Nah, tapi ya itu mungkin saat itu juga saya nggak ngomong kan. Udah terima aja, jalanin aja. Dan waktu itu ekstrimnya saya nggak tahu ya, mungkin sama kayak anak sekarang itu. Saya dulu kerja di agensi 2,5 tahun. Ini lagi belum ada kerjaan ya, maksudnya pitching selesai, semua selesai. Ini ngapain ya? Terus saya, gue keluar dulu ya, ngomong ke Grupet gitu.
mau ke mana gitu, ke Plaza Senayan apa, mau ngapain, baca buku gratis kan di Peripus itu. Janganlah sini aja lah. Lah kan gak ngapa-ngapain, gue bilang gitu. Udahlah nanti kalau dia datang lu nggak ada nggak enak. Saya mikir lah ini nggak ada kerjaan, gue di sini ngapain? Dan saya merasa 2,5 tahun saya di kantor situ aja otak ciut gitu loh. Gitu ya. Iya, jadi kayak oke lah kalau ada sesuatu apa. Kedua, zaman itu kan masih punya ide nih, ada brief kita bikin tuh kalau 1 sampai 10 rasanya kita pengen ide kita tuh ada di 7 semua ya. di 7 di 8 lah gitu ya. pengennya gitu. Udah di 78 sorry 89 ketemu sama grup head. Wah ini terlalu ini mahal dari 89 ke 78. Ketemu ke kliennya, wah jangan ini nanti market nggak ngerti. 67 meeting di kantornya 56. Wah ini siapa nih, kalau saya ikutin terus pertanyaan saya adalah mau sampai mana. Saya nggak nyalain mereka. Di kepala saya ya this is not suit for you gitu aja. Oke. Akhirnya udah saya keluar, saya cari tempat yang menurut saya cocok gitu. Kerja tadi tuh, kerja di agency, ngelihat PH mau eksekusi kayak gini syutingnya, nggak boleh protes tuh, itu kerjaannya PH. Orang agency gak usah ikut-ikutan. Oke, saya pindah ke PH. Di PH jadi ikut-ikutan konsep tuh, itu kerjaannya agency. Jadi masuk agency dong lo. Bukan, saya di PH ketika itu udah saya nggak masuk agency, nggak masuk PH. Saya akhirnya ngerjain video klip. Yang tadi proses yang bisa dipegang dari A sampai Z. Makanya di video klip tadi ya Mas ya. Bahkan kalau di video klip zaman itu ya, di MTV kan ditulis direkturnya siapa gitu. Jadi lebih direktur mau tulis kan, jadi kayak lebih appreciate gitu ya terhadap karya. Dan nggak tahu ya, saya waktu itu nggak kepikir ya. Ternyata video klip itu ya karya tersendiri. Jadi ngerjain iklan kan ada umurnya ya. Ya setelah lewat dan orang ya sebut iklan bagus, siapa sih yang kenal, yang bikin nggak ada yang kenal. Tapi kalau video klip, saya bikin video klip, wah dari tahun kapan ya? Ada terus ya? Bukan cuma ada terus, setiap bulan Desember itu YouTube saya itu spike terus, naik terus. Karena lagu yang saya bikin judulnya Desember. Ya, ini lagunya Efek Rumah Kaca. Jadi kalau tahu ada band Efek Rumah Kaca, ada lagu Desember, itu gue yang bikin video klipnya. Di YouTube gue itu setiap Desember, wah naik terus. Setiap. Untung saya nggak monetize, kalau mau itu yang view udah jutaan. Ini tuh sama dengan fenomena Mariah Carey tiap bulan Desember pas lagu Christmas. Itunya duitnya kenceng banget karena ada yang muter lagu itu berkali-kali gitu kan. Kalau di luar, di barat kan begitu ya, relate sama pemasukan. Nah kalau di Indonesia gitu nggak sih? Nah itu nggak ya. Jadi itu balik lagi itu dia juga mungkin buat Gen Z juga ya, bahwa ketika saya harus ngikutin apa yang saya mau, apa yang saya suka, resikonya ya saya nggak bisa dapat angka ya lu maunya segitu ya gimana gitu. Jadi kayak ibaratnya beli putus ya. Iya, kecuali lu anak orang kaya. Soalnya memang belum diapresiasi kali ya, memang tempat kita nih ya kan, di negara ini. Kan gini, sebenarnya bukan di negara aja sih, kan gini ya. Jadi kita ini apa kreatif sih. Jadi bahwa kita dalam mengerjakan produk kreatif lah ya, mau yang interior, arsitek atau yang lain-lain, sebetulnya kan outputnya ada achieve-nya tuh ada 2 sebetulnya. Nah ini nih saya dapat ini waktu saya kerja di Sesame Street. Jadi bagaimana mengajarkan tentang uang itu ke anak. Bisa ya, ada ya kerja di Sesame Street. Gue baru tahu ada itu. Lalu gue 3 tahun lebih. Kan? Makanya saya tahu tentang ilmu literasi anak usia dini. Ya ini gara-gara di sana ya. Iya. Jadi gini bahwa kalau di bahasa Indonesia masalahnya nggak ada ya. Tapi kalau di bahasa Inggris enaknya adalah gini. Kamu belajar, kamu bekerja, kamu dapetnya sebenarnya 2 arahnya. Yang pertama adalah price atau pride. Harga diri atau jual diri. Harga diri ya tadi itu ego ya kayak tadi gue pengennya gini, pengennya gitu. Ya gue dapet pride, tapi ya lu harus maklum dengan price, dengan harga yang seadanya. Cuma seadanya. Tapi kalau saya mau kaya raya,
saya nggak usah mikir pride. Benar-benar. Pride itu ya, saya dapat S2 pride, saya dapat PhD pride, saya dapat sertifikat apa itu pride semua. Pertanyaan itu bisa laku nggak tuh? Bisa jadi duit nggak tuh? Gitu aja. Kecuali kalian masuk ke kementerian, itu ada tuh tunjangan berbeda tuh. Jenjangnya dihargai. Iya. Kalau itu betul. PNS itu beda tuh. Dosen juga Dosen begitu. ya. Mau sampai titel. Semakin banyak semakin tinggi Ya ya. kalian pasti punya teman dosen lah. Pasti kan bisa dicek itu. Tapi ketika maunya price, tanda kutip jual diri tadi, itu kan kita ngalah. Ya. Klien maunya apa, ikutin aja lah. Gak apa-apa. Nah itu pilihan. Nah waktu itu zaman masih awal kan, pengennya pride ya. Ya. Lama-lama ini Kayaknya bego harus juga deh. Nah tapi akhirnya saya ketemu tuh jalan tengahnya, ya sebagai advisor. Advisor itu ya, itu antara dua Yes. Itu pride dan price itu bertemu di satu titik lah ya. itu Jadi rencanain loh. itu nggak disengaja berarti. Lu Enggak. ceritain dong. Maksudnya tuh sampai gini. akhirnya ada label creative advisor itu. Jadi kan gini, awalnya saya itu cuman freelancer yang apapun kerjaan kreatif yang saya kerjain lah, saya bantuin. Pada saat itu lu lagi ngapain? Kerja sama orang Enggak. atau enggak? Pokoknya gini, saya itu berhenti kerja kantor itu setelah saya selesai di Sesame Street. Jadi Sesame Street itu saya ngantor, ketemu cuma seminggu sekali atau seminggu 2 kali, dan kami setara. Jadi di ruangan itu tidak ada bos itu, karena bos kita ada di New York. Oke. Jadi ya kita report ke sana. Wah lu males lu, udah lah lu gak usah mikirin gua lah, kan lu juga gitu. Iya, sama-sama. Terus saya mikir gila asik banget ya kerja kayak gini, nggak ada. Nah sejak itu saya udahlah, gue mau model begini terus. Tiba-tiba ada teman agency punya beberapa anak-anak art director, nggak punya creative director. Tul datang nutul gitu anak-anak, gue lu ajak brainstorming lah, gue mau pitching nih bilang gitu. Oh ya udahlah, ntar lu gue bayar lah per jamnya berapa. Udah gue datang ngobrol tuh sama anak muda, ngobrol, ide lu apa? Jangan gini lah, mending begini ya, karena gue ngerti A apa Z tadi kan. Setelah itu udah pitching selesai, mereka dapat, dia ngomong, udah lu tuh rutin aja gini deh, lu balik, pokoknya lu maintain anak-anak gue itu. Gue bilang ya kan gue kerja nggak kemana-mana, enggak, lu kapan bisanya aja, serius lu, iya lu gue gaji bulanan dan lu nggak harus kantor. Ini pengennya gue yang kayak kemarin kan. Terus dia ngomong, lu jadi creative advisor gue aja, gak usah konsultan lah. Emang kenapa? Ya kalau konsultan kan lu bisa nemenin sampai terakhir, sampai pitching selesai. Oh bener, gue bilang. Ya udah. Sejak itu ditanya, lu kerja apa tuh? Creative advisor, bantuin si itu. Ya. Gitu. Ya. Ketika Lu bawa kemana-mana sampai sekarang karena ya. itu lebih kepada memudahkan gue untuk menjelaskan Apa Siapa yang lo lu? lakukan? dan ya lu jangan berharap gue nemenin sampai proyek lu kelar ya. Gitu. Iya. Itu benar-benar branding terhadap apa yang lo bisa lakukan kepada orang lain. Betul. Yang membutuhkan lo sebagai expertnya di situ ya. Iya, Kira-kira walaupun gitu ya. balik lagi itu tidak direncanakan, Iya. jadi yang kebentuk gitu ya, ya udah boleh juga nih gitu. Jadi bener ya proses yang namanya kebentur sama akhirnya kebentuk. Bener ya. Iya. Kebentur terus jadi Akhirnya kebentuk. Nah, seperti yang Mas Motos lakukan itu kan gitu ya. Iya. Lo nggak suka dengan ini, lo coba cari yang ini. Lo karena lo bukan merasa suasana kerja ya, tapi ada sesuatu yang lo nggak bisa lakukan karena Gemes. terbatas oleh aturan gitu ya. Kira-kira gitu kan. Betul. Karena Sama kayak gini deh, contoh ya. Ya, Master masih inget lah, zaman awal-awal medsos atau Twitter gitu kan. Itu kan kerjaan orang nggak ada kerjaan. Sementara kita waktu itu ngeliatnya saya gini, gila ini apa ya? Kok ini sesuatu yang baru? Kenapa sampai menteri ikut-ikutan? Itu kalau gue nggak tahu, rasanya wah gue bisa ya FOMO. Jadi kayak wah ini kok ngikutin terus gue penasaran ini awalnya gimana sih? Nah karena tadi itu gue suka sejarah, cari tahu, ditanya ada CEO apa ya kenalan di Twitter. Itu waktu gimana sih ceritanya? Nah, waktu saya mau ceritain, saya ingat ilmunya di Sesame Street. Ketika saya mesti ngomong ke anak kecil, saya nggak bisa pakai bahasa orang gede. Dasar nggak orang bisa. besar. Sementara kebiasaan orang bahkan di Twitter, ketika mau menjelaskan sesuatu, saya harus terlihat pinter. Nah, Kalau perlu terlihat pinter atau iya. memang pinter? Terlihat pinter dong. Kalau perlu ada istilah-istilah asing yang lu nggak ngerti lah. Wah, itu apa sih tuh? Tuh kayaknya gue keren banget tuh.
Sementara kalau ke anak kecil, dia nggak peduli kan mau keren apa nggak keren. Dia cuman ya, gimana? Nggak ngerti, pusing gitu. Nah, waktu saya ke CEO, saya harus cacah itu. Ini jangan pakai bahasa yang ribet nih. Ya dia nggak ngerti apa-apa tentang medsos. Ketika saya ngerti, lu taruh ngobrolnya di kantor gue ya. Nah udah, waktu di kantor, nah itu dapetnya saya dari Sesame Street. Jadi ngomong di depan itu, jadi kalau ini saya selalu pakai waktu saya kerja di kementerian. Saya tuh bolak-balik tuh Mas, bahwa ketika saya ngomong hal yang sangat susah, saya harus ngomong dari yang paling sederhana orang ngerti, baru ke dalam, makin kesini, wah itu makin tuh ada linknya apanya semua. Tapi di depan saya harus bikin, lu harus tertarik apa yang gue omongin dulu gitu loh, kira-kira gitu. Karena waktu itu nih menurut gue menarik ya, apa pesan dan konsep Sesame Street. Jadi bagaimana kita membuat materi tayangan untuk anak-anak pendidikan. Ilmunya itu gini Mas, harus dibedakan antara kita bikin tayangan hiburan yang mendidik dengan tayangan pendidikan yang menghibur. That's two kind different ya. Tayangan hiburan yang mendidik beda dengan tayangan pendidikan yang menghibur. Oke. Sesame Street milih di tayangan hiburan yang mendidik. Jadi ketika menghibur itu anak duduk nyimak, ya disisip itu dikit-dikit tuh. Ya, tanpa dia berasa. Nggak berasa. Ya. Jadi harus main ceria apa soalnya. Kalau tayangan pendidikan, wah itu halo teman-teman, udah formal kayak masuk kelas dan it's not entertaining at all. Jadi yang ya silakan aja kalau mau dibikin video pendidikan yang formal gitu pasti begitu. Nah itu yang akhirnya setiap saya harus menceritakan atau apa ke klien, saya nggak mau terlihat pintar, saya pengen terlihat klien saya ini bisa attach dengan, nah biasanya itu saya mesti ketemu siapa gitu ya, mau itu agency atau menteri. Saya googling tuh Mas. Lu cerita dia siapa? Ya. Penting Ternyata juga. dia baru pulang dari Milan nih. Habis ini. Itu saya datang tuh. Wah nih gila keren banget nih. Ini agak Milan nih. Kok tahu sih? Itu rasanya saya udah. Padahal Ini something. Ini tips ya sebenarnya juga. Nggak tahu. Enggak, maksudnya juga di dunia Tapi kan kreatif cair, seperti Mas. di dunia kreatif seperti desainer, interior designer, arsitek itu kan penting juga gitu. Bukan hanya sekedar melihat dari sisi kita doang gitu, tapi kan kita harus coba untuk berdiri di sisi mereka gitu. Jadi tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka gitu kan. Dan pengalamannya sih ketika pengalaman saya ya, dari banyak sekali yang tadi saya paling nggak karena saya tahu dia sukanya apa, dia put trust on me, itu selesai tuh. Aduh gampang udah. Iya. Jadi gini, maksudnya dia itu Motol itu kan dipercaya ya sama berbagai, ya bagi gue dipercaya oleh berbagai kalangan, berbagai institusi. Itu kan sesuatu yang ibaratnya tuh nggak gampang lah ya, nggak semua orang bisa menembus itu gitu loh. Tapi kalau ngeliat dari cerita lo itu bukan suatu yang kebetulan, dia kayak membuat dirinya supaya menjadi orang yang bisa dipercaya. Bener nggak sih Ya lo? mungkin yang tadi itu bentur-bentur karena Karena pengalaman hidup yang akhirnya melihat bahwa kita kan nggak pernah, mungkin Mas Motol juga nggak pernah tahu bahwa ujungnya akan ke situ kan. nggak tahu. Karena Iya, beresin dulu, lo melihat sebuah masalah, solusinya apa nih, nggak ada di sini, gue cari dulu yang Dia bisa ada berani, solusinya. berarti gitu. dia berani dong, iya kan? Karena ada banyak orang yang pengen ada di comfort zone, aman, dan dia berani gitu loh. Selain berani juga dia orangnya bosenan. Bosenan, Dan satu lagi selama menjalani itu saya nggak punya tanggungan. Iya. Nah, Nggak mungkin lah. Ini kan menurut saya kan melakukan kayak stuntman ya. iya. Ini kalau ini terjadi pada misalnya ada orang yang punya keluarga, punya anak, punya istri, enggak pasti dia mikir. Enggak gitu. Iya. Nah, jadi lu itu bukan lu rencanain kan? Enggak. Mau punya tanggungan supaya lu bisa gitu. Enggak lah. Enggak. Iya. Enggak, maksud di luar itu kayak misalnya gini. Dalam arti orang tua tuh enggak yang kirimin dong tiap bulan gitu, enggak. Beda kan kayak Tapi misalkan orang tua lu berarti sabar juga dong ngadepin lu yang ya enggak sih? Enggak lah. Enggak sabar. dulu kayak ini anak maunya apa sih gitu.
Ya Karena gitu gue pasti lah. coba memposisikan sebagai orang tua ya dengan punya anak yang sekreatif Iya, ini. Menurut gue once dia bersyukur banget gitu ya bahwa Saya anaknya nggak sangat cerita, Mas. kreatif Enggak, gitu ya. karena nggak ngerti. Iya, Karena iya. dunia yang berbeda aja. Beda. Betul. Loh, saya masuk kuliah di seni rupa ITB. Itu aja bingung pasti. Kamu masuk ITB? Nem kamu 37 masuk ITB. Bingung saya jelasinnya bagaimana. ITB berarti ITB, gak ada yang sah, gak percaya. Saya bilang itu ujian tersendiri. Kuliahnya apa ujian apa gambar? Ujian apa itu gambar? Susah lah udah. Ya. Jadi Di zaman itu Nggak matching lah ya bagi mereka. Dunia gambar itu kan sesuatu yang bukan bagian Bukan dari Iya. cita-cita orang tua kan punya anak insinyur, Ah, polisi, dokter, pilot. Iya, iya, kan? iya. Nggak ada tuh DKV gitu kan. Nggak ada, bagian nggak ada. itu. Bener. sama ketika kerja juga dunia kerjaan kreatif kan Ya. mana ada yang pakai Dulu seragam. kan masih di awang-awang ya. Iya. Kayak memang zaman itu kerjaan belum beragam. Betul. Karena memang toolsnya juga belum banyak sih mas. Betul. Begitu Dan masuk contohnya juga kan nggak ada zaman itu. di Ya. zaman sekarang mungkin ada beberapa pekerjaan yang hilang bahkan karena ada dunia yang baru, Oh, teknologi iya. yang Nah, baru iya, itu iya, kan iya, akan masuk betul. ke situ. Jadi sebenarnya kalau tadi ini kenapa benang merah gue pengen cari gitu ya antara anak-anak yang sekarang gitu Oh, ya iya. dengan sebenarnya dari point of view Mas Motul sih kalau gue lihat kan kayak dia ini kalau di generasi sekarang tuh adalah orang yang biasa kita lihat misalnya. Tapi kan kita nggak pernah tahu bahwa apa sih yang dia cari sebenarnya orang-orang ini gitu loh. Yang kayak 3 bulan pindah, Iya, iya. 4 bulan udah resign, tiba-tiba jadi sekolah, Iya, nggak iya. menyelesaikan pekerjaan dan ya bisa jadi ada yang memang kayak Motus, tapi nggak semua kayak Mas Motus menurut gue ya. Iya. Karena kan percaya gue. ya mungkin kalau dari keinginan Mas Motus tadi, gue tuh mencari yang sebenarnya yang match dengan apa yang dia mau dan dia punya gitu kan. Iya. Tapi bisa juga ada anak-anak yang tiba-tiba keluar itu cuma karena gue Bosan. nggak sanggup, bukan nggak, Oh, iya, iya, bukan masalah puas. dia nggak mau, tapi karena dia nggak sanggup aja ngerjain ini. Gue keluar, gue nggak sanggup terhadap mental Menyerah ya. yang terlalu menekan gue, nggak atau kerjaan yang jauh lebih besar dan lain-lain gitu. Tapi kalau Mas Moto bukan itu Bukan permasalahannya, itu, pindah-pindahnya kan. Mungkin karena Ketidakpuasan dia mah. atau bukan ini. Saya sih ngeliatnya gini ya. Nih saya melihat dari sisi positifnya lah. Bukan positif, maksudnya sisi yang baiknya dia bukan ngejudge mereka. Karena anak-anak itu yang tadi saya bilang generasi itu celakanya ketika mereka mengalami tadi yang teknologi itu kan adalah generasi yang lahirnya pun udah punya akun medsos. Ya ya. Dibikin orang tuanya. Nah sekarang mereka mengalami yang namanya masa pandemi, tidak bersosialisasi. Ya. Di saat itu kebayang nggak dalam setahun yang dia lihat itu hanya orang rumah sama semua di medsos. Tablet. Jadi ukurannya kan ya tadi itu. Kalau saya kerja di kantor yang tidak sesuai dengan saya nggak peduli orang lain. Emang nggak peduli. Pokoknya buat saya ini nggak cocok. Saya mendingan saya keluar gitu. Nah tapi kalau zaman saya melakukan itu, saya kan memang ya malas aja juga ya. Enggak. Cuman saya waktu itu nggak ngomong aja, diem aja gitu. Ada keluar aja deh gitu. Ditanyain saya, ini lu mau jadi apa sih? Dia pikir kan harus ngebangun karir kira-kira. Saya nggak suka karir, jadi gimana saya mesti ngomongin ya? Dia udah Susah anomali lah. dari dulu. Mas, dari ya soal background tadi ya ini relate juga dengan apa yang Mas Motus tadi bilang. Mas Motus backgroundnya tadi adalah desain produk. Kemudian dengan seiringnya waktu gitu ya, akhirnya kan kerja itu bisa di mana aja ternyata kan. Mungkin kalau aku lihat nih tadi sebenarnya di semua pekerjaan itu kan ada masalah dan kita biasanya mencari solusi. Iya. Ya kan, cara berpikir kita Iya, lah. iya. Mungkin dengan kelebihan ilmu yang kita dapat di kampus misalnya gitu kan. Dan akhirnya bahwa bisa di sini bisa di situ bukan ternyata ilmunya yang dari kampus yang membawa Mas Motul bisa ke situ gitu. Oke. Tapi kan dari pengalaman bersosialisasi dengan orang, mungkin Oke. juga dari pengalaman pekerjaan di Dari sebelumnya. masalah-masalah Iya yang kan, dari didapat. masalah-masalah itu akhirnya kan ya itu tadi kebentuk kalau gini kebentuk seperti yang sekarang. Nah, untuk yang generasi sekarang ini ya atau mungkin di anak-anak muda sekarang ini, apakah mereka harus melalui itu semua? Atau sebenarnya juga bisa dari yang tadi misalnya kalau dari kita itu orang kalau udah sekolah dari dokter pasti akan jadi dokter ujungnya, Iya, ya kan? iya. Jangan salah loh. Gua punya pengalaman. Ini tetangga gue. Ini ownernya tuh dokter. Padahal ini kan salon dan kafe, ya kan? Terus gue nanya sama dia dong. Kemarin baru gue ngobrol. Mbak Lady ini apa namanya masih praktek?
enggak, sekarang saya malah menggeluti bidang yang kamu pegang, Mir. Apa? Interior. Oh my god. Jadi Pindah. dia resign sebagai tenaga klinis gitu. Buka konsultan kontraktor interior. Mungkin salah satunya ada yang begitu ya. Ada yang gitu ya. Tapi kan mostly Edun. mayoritas ini kalau kita tahu orang mau sekolah dokter akan jadi dokter ujungnya. Biasanya begitu Betul kan? sih. Ya, ya. Kemudian ada sekolah yang emang dari interior designer akan jadi interior designer. Orang yang jadi arsitek akan jadi Ya, arsitek. Tapi pada perjalanannya kan nggak seperti itu ya Mas ya. Ya. Ya, dan ini juga mungkin di generasi yang sekarang ini kan, kalau aku lihat ya mungkin ya, dia ambil kuliah itu karena dia tahu bahwa nanti ujungnya dia mau benar. kayak begitu. Iya, oke. Nggak mungkin kayak gue mau kuliah ini arsitek nanti gue pengen jadi apa, itu kan enggak. Oke, iya. Nah artinya bahwa dengan pengalaman Mas Motul tadi dari perjalanannya itu ya kemana-mana gitu, itu kan juga membuatkan sebuah validasi bahwa buat mereka Oke. bisa juga gitu loh. Oh, bisa ya. Ternyata Nggak perlu. nggak harus dari yang satu titik itu, tapi ya mostly memang sebaiknya idealnya begitu kan Mas ya? Atau menurut Mas Motul Iya. ada hal yang berbeda? Enggak, itu betul. Itu betul, dan ya karena saya pro akademi ya, pro Ya. pendidikan, jadi Ya. saya setuju itu. Nah, mungkin yang mungkin membedakan saya waktu itu adalah di luar saya nggak sadar ya. Jadi Mira di desain interior nggak dapat kuliah filsafat ilmu kan? Dapat deh. Filsafat ilmu nggak Nggak dapat. ada. Nggak dapat ya? Nggak dapat, yang dapat Dapet cuman produk. Masa sih? Nggak dapat gue ya? Jadi gini, di ITB itu ada seni murni, ada desain. Heeh. Anehnya, desain produk itu pada mata kuliah filsafat ilmu, dan itu wajib, bukan pilihan. Jadi saya kuliah bareng anak seni murni. Yang seni murni dapat pasti wajib. Wajib kalau mereka Pak. Saya tuh nggak mudeng ya. Ngapain? Dan saya ngulang waktu itu. Serius, ngulang. Nilai saya, waktu itu saya harus ngulang. Maki-maki saya. Ngapain desainer saya mesti kayak Harus belajar seniman ginian gitu ya? filsafat ilmu. Tapi dari filsafat ilmu ternyata saya dapat, nggak sadar ya, itu pencerahan tentang yang namanya sebelum problem solving saya harus mapping the problem. Nah kemudian karena di kuliah filsafat itu emang ada dari jurusan lain. Nah ini yang menurut saya rasanya ini bekal bahwa kerja di mana aja itu, terus ininya kok bisa sih beradaptasi dan itu tadi gitu ya. Jadi pertama saya itu sudah terbiasa dengan harus problem solving, tapi saya harus mapping the problem dulu. Klien saya ini gimana sih gitu. Yeah. Nah mundur ke situ adalah saya kenal yang namanya first principle. Jadi prinsip dasar. Ini gara-garanya saya waktu itu harus kunjungan ke sebuah pabrik mobil di daerah Sunter. Adalah mobil apa gitu ya? Itu ada tulisan bagus banget. Itu tulisannya adalah gini: jangan tanya ke desainer bagaimana membuat jembatan, tapi tanya desainer bagaimana menyeberangi sungai. Jadi nggak harus diajarin gitu ya. Nah secara itu detail. Itu beda banget loh itu. Beda, itu first principle. Membuat jembatan sama menyeberangi sungai. Betul. Bisa macam-macam. Nyeberangi sungai mah kamu suruh buaya ngumpul buaya, nyebrang. Atau ada Berenang. perahu sana dong, atau saya berenang. Ya. Nah di situ itu first principle. Sebentar, yang lu pengen itu bikin jembatan atau menyeberangi sungai. Ini dua hal yang berbeda nih. Itu good point banget ya. Iya. Nah, kesalahan pendidikan Indonesia itu nggak mengajarkan itu. Ya. Yang diajarkan yang disebut adalah best practice. Yang namanya menyeberangi sungai, best practice-nya ya bikin jembatan. Lu jangan mikir suruh lain-lain. buaya, suruh baris. Padahal itu. Bisa macam-macam. Nah, waktu saya kuliah, saya nggak sadar waktu itu, dijejelinnya itu bahwa lu harus first principle. Tak dulu, lu jangan main bikin ini, bikin gelas. Yang orang butuh itu wadah atau gitu loh. Jadi kayak Siapa sih dosennya waktu itu? waduh, orang dari kuliah kampus luar itu dosen tamu. Gitu? Iya. Oh, dosen tamu. Bukan orang ITB, saya ingat. Karena ilmunya beda dari teknik, Iya, memang dari saat itu seni tuh juga. nggak ngomongin desain, nggak ngomongin apa. Iya. Nah itu akhirnya ketika saya di dunia nyata, saya dikenalkan yang namanya tadi itu dikit-dikit best practice. Satu lagi dia menurut saya ancaman adalah kebiasaan budaya kita yang disebut dengan ATM, amati, tiru, modifikasi. Ini kan metode tidak salah ya ketika kita sebagai bangsa ingin mengejar
percepatan Iya, seperti iya. Jepang, seperti Korea dan Taiwan. Pertanyaannya mau begitu terus? Karena kalau kita hanya melakukan amati, tiru, modifikasi, ada satu yang hilang. Kita nggak pernah berinovasi. Iya, iya. Namanya amati kan harus ada barangnya dulu. Kalau inovasi itu kan from nowhere ngayah gitu. Bayangin dulu. Baru gitu. Nah, itu yang akhirnya saya nggak mau ke sana. Jadi awal bolehlah amati, tiru, modifikasi. Lama-lama ketika saya ketemu klien, saya nggak mungkin ngomong, Pak bikin kayak itu aja. Nggak mau dong. Iya. Ini dong. Nah itu yang akhirnya ketika saya pindah ke tempat atau bahkan bidang lain, saya melakukan hal yang sama tanpa sadar. First principle tadi, ini klien kerjanya ngapain sih bikin ini? Oh, sebelum dia minta gua solving their problem, gua coba mapping problemnya dulu gitu loh. Ya pantas aja lu ngikutin begini. Dan Karena ada cara lain. baru gue gitu. jelasin, Pak, Bapak itu sebenarnya nggak butuh ini loh, Pak. Masa sih? Kalau saya mau uang, Pak, saya ngikutin Bapak aja nih. Iya, iya benar. Tapi Bapak tahu nggak, Bapak kaget dia. Dan Tata ngomong gitu, kok lu bisa sih ngeliat kayak gini? Kok lu bisa sih ngeliat dari angle lain? Nah ini nih terjadi pada orang-orang yang melakukan cara berpikir tadi itu. Nah itu mungkin Iya, kalau iya, bisa ditanya, jadi. apakah kalau anak sekarang itu bisa pindah kayak tadi gue itu, menurut gue selama dia berpikir kayak tadi, jadi inget-inget aja, lo selain solving the problem, lo harus coba mapping the problem dengan cara berpikir first principle tadi, prinsipnya lo butuh apa gitu. Satu lagi adalah ya udah, lo jangan dikit-dikit best practice mulu gitu. Best practice tidak salah ketika lo harus buru-buru, tapi ketika lo punya lahan kosong, Iya, benar. tolong dong Bu Mira dibangun, pengennya apa? Nggak ada, wah ini menarik nih, gitu loh. Ya. Jadi emang Itu keren banget tuh, emang betul-betul. dari awal kalau misalnya tadi ya, kalau ngelihat dari pengalaman Mas Motulus, penting juga itu sadar diri kali ya. Maksudnya melihat dari diri sendiri sih Mas. Kalau gue lihat ya. Sejujurnya itu nggak mudeng Mas waktu pas. Iya, lama-lama kan Lama-lama akhirnya, iya, baru. berarti kan memang butuh pengalaman di awal-awal untuk terjun dulu kan. Setelah itu baru bisa berpikir gitu. Iya, Kadang iya. dan itu kan nggak waktu yang pendek gitu, nggak masih Mas, sampai Iya, bisa iya, betul, akhirnya betul. kesana kemari gitu kan. Nah ini mungkin juga bisa jadi apa ya, contoh juga buat teman-teman anak-anak muda yang sekarang lihat kita nih di YouTube Iya. maupun di Spotify mendengarkan kita, bahwa nggak ada yang salah ketika memang harus berpindah-pindah Benar. dan Yang harus penting aware mengambil ya. tapi paling Betul. tidak tahu apa sih tujuan lo. Kalau Mas Ya, Motul ya. kan tahu tujuannya itu, makanya dia pindah-pindah tuh karena tujuannya itu belum dapat gitu. Iya, Ya kan, yang bisa dipegang dari hulu ke hilir tuh belum dapat, Beda. makanya dia bisa pindah-pindah Beda gitu kan. dengan anak yang menyerah karena nggak mau susah. Nah, Nah, ketika itu memang jangan tuh. itu, Ya, ya, itu ya, jauh betul. berbeda ketika tiba-tiba ya tadi pindah itu karena nyerah. Ya. Karena itu juga, kayaknya iya, gue nggak iya, iya. bisa deh, karena Wah, gue itu nggak susah. mampu deh gitu. Bukan itu gitu, tapi Betul. karena dia tahu kayaknya tujuan gue kerja di sini tuh karena tadinya gue mau nyari yang ini, karena di sini nggak dapet, gue harus cari sesuai yang Iya. gue mau cari. Iya, iya, kan? iya. Ya, iya, Luar gitu. biasa ya. Kira-kira Keren gitu. banget ya. Obrolan kita hari ini ya. Ya. Rasanya nanti ini kita bisa lanjutkan di selanjutnya ya Mas. Motul, ya. Episode berikutnya ya. Sebelumnya Mas, sebelum kita tutup belum puas kan lu pengen ngobrol sama dia? asli, sebelum kita tutup Mas, ada nggak yang mau disampaikan buat tadi generasi-generasi yang mungkin dari sisi Mas Motul tadi sebenarnya mereka ini oke kok dan bisa gitu, optimal gitu ya. Atau gini, dengan posisi lu sekarang, maksudnya sekarang lu ini, lu sebenarnya masih ada cita-cita lain nggak sih? Cita-cita Iya, maksudnya lu masih ada goal lain nggak sih? menjadi anak yang berbakti kan? Dosa dan bangsa tentunya ya Kak. Aku mendukungmu. Ya kalau untuk anak-anak muda nih, saya ngomong dari bidang kreatif ya. Ya, Ini kan tentu. maksudnya mau arsitek, interior, desainer semualah. Pertama gini, saya ngelihat bahwa eranya sekarang tuh ya seperti inilah, apa kita berkolaborasi, ketemu, konsolidasi, sharing ideas itu tuh udahlah. Nah yang penting yang pertama saya tuh selalu ngingetin ke teman-teman tuh gini, enjoy your process. Jadi lu harus nikmatin proses lu sama respect the result. Jadi ketika lu enjoy the process, jangan ketika saya lagi coret-coret, kayaknya Bu Mira nggak suka deh. Berarti saya nggak
saya melakukan itu tuh gara-gara dia bakal menilai. Iya. Tapi kalau udah ini mah buat saya gitu. Ya, Saya ngisi waktu, makanya kalau tadi saya bilang saya coret-coret, itu buat saya sebetulnya. Orang mau like, mau view, saya nggak peduli. Karena saya tuh sudah terlalu digital, terlalu Wacom, terlalu mouse. Tangan saya tuh nggak bisa gambar gitu loh. Saya harus balik lagi ke tradisional, Ya. gambar lagi, kena kertas lagi, kena bau kertas, bau itu tuh harus. Itu berbeda ya. Ya biar balance aja gitu. Heeh. Dan ketika saya tidak undo, Ctrl Z atau Command Z, itu kita tuh terjebak loh dari situ. Iya. Akhirnya saya tahu bahwa, aduh salah, ya udah saya timpa lagi aja. Itu kan pelajaran kuliah kan. Iya, Udah timpa aja nggak apa-apa kok. Heeh. Ya wajar, lu salah tuh nggak apa-apa lagi. Gitu. Iya, lu salah nggak apa-apa, itu Itu bener. kan kalau yang undo itu denial loh. Saya nggak mau ngasih tahu kalau saya salah, makanya saya undo. Iya. Dalam hidup mana bisa ada Ctrl Z, kan nggak ada. Itu yang akhirnya karena saya merasa saya terlalu digital, saya harus agak analog nih, gitu. Makanya saya gambar tadi. Tapi kalau lu nggak enjoy coret-coretnya semata-mata karena supaya like-nya banyak, oh ternyata kalau like-nya banyak saya mesti gambar kucing nih. Pertanyaannya, lu enjoy nggak gambar kucing? Iya. Udah nggak enjoy tuh. Satu lagi respect the result. Udahlah, buka deh gambar lu kalian zaman SMP. Dulu rasanya lu pengen dulu rusak. Pas lihat hari ini Berarti Tenang. ini adalah saya versi masa itu. Ya. Ya ampun, kok ini meletot. Tapi itulah Tapi itu, milestone lu sampai hari ini itulah gitu. proses ya Mas ya. Tapi ya itu udah enjoy aja sama respect the result. Lu nggak pernah tahu lu akan jadi apa gitu. Iya. Nah itu yang selalu gua jalani, maksudnya bahwa wah saya prosesnya harus enjoy nih. Mau digital, jangan-jangan yang tadi itu juga kerja, itu bagian dari apa proses gua. Makanya gua juga ya lu kalau udah nggak enjoy mah terus lu terusin itu kan intimidatif, terus wah stres lah. Gua nggak mau kayak gitu lah. Ya, Mungkin ya, itu. ya. Siap. Jadi Enjoy the process, enjoy respect the the- process, respect the result. the result. Itu teman-teman. Mira ada Semoga- lagi yang mau ditambahkan? Ya itu. Itu ya. Lu punya goal nggak? Saya sih pingin, ya nggak tahu lah, mungkin nggak tahu nih. Saya tuh dari dulu pengen punya yayasan. Tuh. Yayasan. Jadi yayasan yang bisa mensupport dan merealisasikan atau mengejawantahkan ide-ide orang yang nggak pernah diterima di mana-mana. Kan gini Mulia ya. sekali. Iya. Sebetulnya bukan mulia. Jadi gini, kita pasti Menampung deh. kita pasti pernah mengalami zaman dulu baru gitu ya. Kita punya ide tapi nggak ada orang yang mau merealisasikan karena dianggapnya ini nyeleneh apa atau ini nggak akan laku. Iya. Karena kita bilang ini tuh sebenarnya bukan mau laku tapi gitu. Nah itulah gue merasa kayak harusnya ada sih orang yang kelebihan duit apa semua ide-ide yang ide ngaco atau di Jepang tuh terjadi. Ide Ada, yang aneh tuh ada. Udah dijadiin aja bahwa pernah ada loh ide seperti ini. Diaplikasiin di mana emangnya kalau iya. di Jepang? Buku. Real. Oh, Jadi buku. Jadi dibikin prototyping jadi buku tuh. Jadi ada misalkan payung nih, tapi badan-badan. Jadi ketika kita buka ketutup semua, jadi kita nggak akan kena itu. Sampai hari ini nggak ada yang bikin. Kemudian ada yang bikin apa ya? Zebra Cross Portable. Mati nggak sih? Bisa dibuka. bisa digulung. Kayak gitu-gitu jadi kayak apa sih? Ini ya, ini tuh kalau orang desain produk tuh akan memikirkan hal-hal gitu ya. Iya, Makanya iya. yayasan ini penting Itu karena kan, belum tentu iya. fail loh kalau belum dicoba. Ya nggak sih? Nah itu dia maksudnya, dan ini loh kadang yang gitu kan nggak apa-apa terjadi aja. Iya. Itu kan kayak lab ya, nggak apa-apa ya kayak di fashion terjadi. Iya. Benar. Wah di fashion mah emang selalu udah liar aja. Ya, lebih Nah, brutal. Lebih brutal, tapi itu menurut gua eksperimen dan lab gitu dan Ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga ya, itu kata mimpi yang gua nggak yakin itu akan terrealisasi juga sih. Ya moga-moga Iya, nggak keinginan tahu. lu tuh didengar gitu ya kan? Kita aminin, Amin. ya mudah-mudahan Bukan- apa yang Mas bukan di era Moto- kita, mungkin di era iya. nanti gitu ya. Sekarang masih produktif, jangan dulu. Iya. Nanti sebagai Sip, advisor sip. yang memang sudah jadi orang akan melihat dan nah itu penting tuh ada Oke, sip. yayasan
yayasan yang Mas Motul Bisa menampung. betul bisa Yes. menjadi Semua kuratornya ide. juga bahkan mungkin kan gitu ya. Kita amini Ya, aja dulu semoga hari ini ya amin. Mir ya. Mudah-mudahan terjadi ya Mas. Amin. Terima kasih banyak untuk Terima kedatangan kasih. Mas Motul hari Thank ini. you, Sharingnya Motul. keren banget. Keren banget. Keren banget dan Thank you, mudah-mudahan thank you, apa yang thank kita you. sharing hari ini bermanfaat buat teman-teman. Terima Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye. Dah.